Oke, tidak apa-apa, kita akan membaca ya. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Ya, sampai di situ saudara, kita sudah merenungkan, membaca Alkitab yang sudah tadi diberikan, yaitu Ayub pasal 39. Nah saudara, kenapa kok Ayub berani mengecam Allah? Ya, mengecam itu apa ya? Mengecam itu suatu tindakan teguran yang keras. Jadi kalau misalnya ada peperangan di antara bangsa-bangsa, Israel melawan Hamas dan sebagainya. Lalu pemerintah Indonesia mengecam. Nah, mengecam itu artinya memberi teguran keras. Jangan terus dilanjutkan mengebomin orang-orang yang tidak bersenjata, begitu ya. Nah, mengecam. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman, Allah berkata, apakah yang hendak disampaikan pengecam Allah? Wah, Ayub kok berani-beraninya ya mengecam Tuhan. Apakah berani Ayub itu sampai menegur Tuhan begitu keras? Siapakah Ayub? Nah saudara, sebenarnya bukan hanya Ayub, tetapi semua orang ketika mengalami kepahitan di dalam dirinya, maka bisa jadi dia itu berkata-kata kasar atau menuduh Tuhan berbuat curang dan sebagainya. Ya. Dan saudara, memang ini manusiawi. Bencana yang dihadapi Ayub itu memang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 1 sampai pasal 2, di situ diceritakan harta benda Ayub itu habis. Harta bendanya zaman dulu bukan mobil, rumah, bukan ya. Tetapi 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 ekor lembu, 500 keledai, dan sebagainya. Bukan hanya itu,
yang musnah, dijarah oleh orang-orang Seba. Tetapi juga 10 anaknya mati karena bencana alam. Angin ribut menerpa tempat di mana anak-anaknya itu sedang pesta. Ya. Bukan hanya itu, tetapi Ayub itu kena penyakit semacam penyakit kusta, tetapi di TB2 dikatakan bisul yang busuk. Ya. Tapi kok TB yang satu mengatakan barah yang busuk. Apa itu? Ya barangkali semacam kusta begitu ya. Dan bukan hanya itu juga, tetapi istrinya itu meninggalkannya ya. Bukan hanya meninggalkan Ayub, tetapi meninggalkan Tuhan. Ya, jadi istrinya itu mengatakan, masihkah kau bertekun di dalam imanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Ya, jadi istri tidak menghibur suaminya, tapi malah seperti itu. Ya. Jadi teori iblis itu benar berlaku bagi istri Ayub. Kalau kita membaca di pasal 1, diceritakan Tuhan berjumpa dengan iblis. Lalu Tuhan tanya, dari mana kau? Keliling dunia gitu ya. Apakah engkau lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang saleh seperti dia. Iblis mengatakan, ya karena engkau melindunginya, engkau memberkatinya. Coba izinkan aku menjamah miliknya. Pastilah dia mengutukimu. Tuhan izinkan enggak? Tuhan izinkan. Ya, ternyata Tuhan izinkan. Jadi Tuhan kok begitu ya? Seharusnya dilindungi ya Ayub, tapi kok diizinkan dijamah iblis miliknya. Tetapi ternyata Ayub setelah menderita kerugian yang besar, anaknya mati, kesehatannya waktu itu belum kena penyakit bisu yang busuk itu ya. Dia tetap bertahan. Kembali iblis mengatakan, izinkanlah aku untuk menjamah kulitnya. Jadi sampai di sini saudara, bisa saja penyakit itu datangnya dari si jahat. Tetapi kita alami atas izin Tuhan. Loh kok Tuhan jahat sih? Kok mengizinkan? Ya, karena bagi Tuhan pencobaan yang berat dari iblis ini Tuhan mau pakai justru untuk menjadi ujian yang menguatkan iman banyak orang. Karena ada cerita tentang Ayub, banyak orang yang menderita mendapatkan kekuatan. Tetapi bagi iblis pencobaan itu untuk menjatuhkan, menggugurkan iman Ayub. Tapi dari pihak Tuhan, pencobaan iblis akan dipakai menjadi ujian. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, pencobaan itu datangnya dari iblis. Allah tidak mencobai siapapun, Yakobus pasal 2 ya. Tetapi ujian itu datangnya dari Tuhan. Pencobaan sifatnya menjatuhkan, menggugurkan iman. Tapi ujian itu meneguhkan. Kita bisa tahu enggak? Saat kita mengalami suatu perkara yang berat, kita bilang, ini ujian. Ini pencobaan. Kita bisa bedain enggak? Sebenarnya enggak. Kita enggak bisa membedakan.
Ayub sendiri bertanya di dalam pergumulannya. Di pasal 3 sampai pasal 38 dia bertanya. Ada 16 kali pertanyaan yang hampir sama. Mengapa? Mengapa orang benar hidup kena tulah? Mengapa? Apakah Tuhan dari surga menjawab, sabar, itu ujian. Udah Ayub, tinggal setahun lagi. Tidak, Tuhan diam. Sejak awal, ya, sejak pasal 3, Ayub menggerutu, berkeluh kesah sampai pasal 37 itu. Satu kali pun Allah tidak menjawab. Jadi kita tidak bisa tahu, oh ini yang aku alami ujian. Ya sabar dikit. Ya. Tidak, kita tidak bisa tahu. Tetapi Tuhan yang tahu. Ya. Dan pencobaan atau ujian itu bisa apa saja. Bisa sesuatu yang menarik, yang menjadi iming-iming kita supaya kita kepencut, supaya kita mendekat. Tapi setelah dekat dijebak, bisa. Tetapi sebaliknya juga bisa. Pencobaan atau ujian itu bisa berupa sesuatu yang sebaliknya. Tidak kita sukai, tetapi menimpa kita. Ya, bisa. Jadi cobaan atau ujian bisa berupa apa saja. Yang diminta oleh Tuhan bukanlah kita tahu, oh ini pencobaan, oh ini ujian. Tidak, kita mungkin tidak perlu tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan kita bertahan sampai menang. Ya. Dan inilah Allah menjawab itu justru cuma di pasal 38 sampai pasal 42. Hanya 4 pasal itu jawaban Tuhan. Tetapi keluh kesah Ayub dari pasal 3 sampai pasal 37 ya. Tidak ada jawaban, tapi akhirnya Tuhan menjawab ya. Nah, jadi bencana yang dialami Ayub itu bertubi-tubi ya. Kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatannya, istrinya pun meninggalkannya. Dan sahabat-sahabatnya ternyata Sofar, Elihu, Elifas, Bildad, ada 4 ya. Itu ternyata penganut teologi kemakmuran ya. Mengatakan kamu baik sekali bahasanya, sopan ya. Kamu harus merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan sebagainya. Kamu harus mengakui segala dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kudus dan sebagainya. Kata-katanya sangat baik sekali ya, tetapi ternyata intinya satu, menyalahkan Ayub. Mungkin ada dosa keturunan nenek moyang atau apa gitu ya. Harus ada doa kelepasan, harus ada ritual apa mungkin begitu ya kalau zaman sekarang. Ya, tetapi bencana yang bertubi-tubi yang dialami Ayub itu ternyata di pasal 1 dan 2 itu dijawab oleh Ayub begitu indah. Di pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, suatu kata-kata ayat ini sudah jadi berkat bagi banyak orang yang sedang menghadapi pencobaan. Nah, saudara-saudara, ayat yang lain yang juga baik dan sungguh memberi kita kekuatan adalah Ayub 2 ayat 10. Ketika istrinya itu suruh Ayub, suaminya mengutuki Allah saja. Ya.
Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, luar biasa ya. Tetapi ayat-ayat yang baik ini hanya ada di pasal 1 dan pasal 2 saja. Namun kalau kita meneruskan pembacaan mulai dari pasal 3, di situ Ayub mulailah menggerutu, berkeluh kesah, ya. Dan bahkan sampai dia itu menuduh Allah bertindak curang, ya, mengadakan penindasan tanpa alasan, ya. Jadi itu tuduhan Ayub kepada Tuhan, sehingga tadi kata Tuhan memakai kata mengecam, si pengecam. Ya, saudara, isi kitab Ayub selanjutnya, jadi tadi pasal 1 dan 2 adalah suatu kisah latar belakang, introduksinya. Ayatnya sangat baik, menarik, menguatkan, ya. Tapi mulai dari pasal 3 itu isinya keluh kesah. Dan kemudian pasal 4 sampai pasal 37 itu Ayub bercakap-cakap dengan sahabat-sahabatnya. Ada 4 sahabatnya, Elifas, Elihu, Sofar, dan Bildad. Ya, kata-kata sahabat-sahabatnya itu juga ada yang baik, ya, mengakui tentang hakikat Allah itu di luar pengertian manusia. Dan jawaban Tuhan terhadap Ayub itu di pasal 38 sampai 42. Jadi dari 4 pasal itu saja kita bisa mempelajari jawaban Tuhan. Nah, tema kita adalah doa mendengar suara Tuhan. Benarkah doa itu mendengar suara Tuhan? Jadi doa itu dialog atau monolog? Dialog itu jadi dua pihak, ya, yang saling bercakap. Tapi benarkah ketika kita berdoa, Tuhan, manakah kehendak-Mu? Aku harus melangkah ke kiri atau ke kanan. Lalu kita dengar suara, kanan. Kita lari, ada suara begitu ya. Ya, iyalah, ya. Jadi itu dialog dengan jawaban langsung, gitu ya. Kita ingat, saudara, ketika Samuel masih kecil di bawah asuhan Imam Eli, saat itu Samuel yang masih kecil itu tertidur, ya. Lalu mendengar suara Tuhan, Samuel, Samuel. Dia segera bangun. Dan dia datang ke siapa? Ke Bapak Eli, Imam Eli. Dan Bapak memanggil aku ya? Eli bilang, enggak, tidurlah anakku. Lalu Samuel tidur lagi. Ya. Baru selimutnya ditarik, terdengar lagi suara. Ya. Nah, itu ceritanya ada di kitab 1 Samuel pasal 3. Jadi yang didengar Samuel itu kira-kira menurut Bapak Ibu suara apa? Benar-benar suara audible, didengar lewat telinga atau cuma dalam hati? Benar ya, jadi benar dengan telinga. Karena terbukti bahwa dia, Imam Eli memanggil aku, dia bangun. Ya, jadi
itu suara Tuhan itu bisa didengar lewat telinga. Nah, kalau sekarang temanya doa mendengar suara Tuhan. Kita mendengarnya bagaimana? Tidak bisa. Ada orang yang menceritakan seperti itu. Ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih hidup saya kok seperti ini? Lalu Tuhan menjawab, ya kita pernah dengar kesaksian seperti itu ya. Seolah-olah dia itu bisa berdialog dengan Tuhan secara langsung. Apakah benar? Ya kita sekali lagi tidak boleh menghakimi dia. Pasti yang didengar itu salah. Pasti bukan suara Tuhan. Pasti suara apa gitu ya. Tidak. Bisa saja kalau hubungannya dengan Tuhan begitu dekat sampai dia seperti bercakap-cakap dengan temannya. Bisa saja ya. Kita tidak bisa menghakimi bahwa apa yang dia saksikan itu keliru. Tidak. Tetapi kita yang hidup pada zaman modern sekarang ini, kita tidak boleh kemudian 100% meyakini itu suara Tuhan. Kenapa? Kok zaman sekarang berbeda dengan zamannya Samuel? Ya, karena zamannya Samuel sudah ada Alkitab belum? Belum. Alkitab belum selesai dikanonisasi. Belum ada. Perjanjian lama pun itu baru ada sekitar zamannya Esra itu, Nehemia ya. Selesai dikanonisasi oleh orang Yahudi. Jadi Samuel itu mundur lagi. Zamannya Rut, wah itu bahkan saat itu sudah ada Taurat ya. Taurat sudah ada mungkin ya. Tapi bukan dalam bentuk buku mungkin ya. Manuskrip yang tersebar di mana saja. Jadi Tuhan berbicara kepada umatnya saat itu karena belum ada Alkitab yang dibukukan, dituliskan. Maka Tuhan itu menggunakan sarana lain. Sarana apa yang dipakai untuk menyatakan kehendaknya, rencananya? Tuhan memakai mimpi yang pertama. Ya, misalnya Raja Firaun bermimpi. Misalnya Yusuf bermimpi, ya Firaun mimpinya, aku melihat ada 7 sapi gemuk, kemudian muncul dari sungai Nil 7 sapi kurus, yang gemuk itu dimakan sama yang kurus tapi tetap kurus, ya itu lalu Yusuf mengartikan, Raja Tuanku, di situ artinya akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Setelah itu ada 7 tahun masa kelaparan. Nah, jadi rencana Tuhan, apa yang akan terjadi itu dinyatakan Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi. Kepada Firaun ya, melalui mimpi. Selain mimpi juga ada suara langsung, ya. Suara seperti yang didengar Samuel. Selain suara juga ada tanda-tanda. Zamannya Gideon, hakim-hakim ya. Saat itu Tuhan membangkitkan Gideon untuk diutus melawan orang Filistin Amalek ya, saya lupa ya. Gideon supaya berani melawan. Saat itu Gideon minta tanda. Kalau benar engkau menyertai aku dan ini memang engkau yang mengutus aku, izinkanlah hambamu menggelar bulu domba.
besok kalau bulu domba ini basah karena embun, tapi tanah sekelilingnya kering, aku yakin ini penyertaanmu, tanda bahwa aku disertai Tuhan. Gideon bangun, dia lihat bulu domba yang digelar, dipegang, benar basah. Tapi tanah sekelilingnya kering. Wah, aku dijawab Tuhan. Tandaku digenapi Tuhan. Mungkin sambil dipegang-pegang bulu dombanya dicium ya. Pesing enggak ya? Jangan-jangan dikencingin kambing. Lalu tandanya dibalik sendiri. Tuhan, izinkan aku minta tanda sekali lagi. Kalau besok pagi aku bangun, bulu dombanya kering, tapi tanahnya yang basah. Digenapi enggak? Digenapi juga. Akhirnya Gideon ini meyakini perjuangannya disertai Tuhan. Dan dia menang. Ya. Bolehkah zaman sekarang kita minta tanda? Tuhan, benarkah jodohku dia? Kalau besok pagi aku ketemu dia, dia senyum sama saya. Itulah. Ternyata ketemu, dia kok rada gak lihat saya ya. Kita deketin, kita pancing-pancing supaya senyum ya. Supaya dia menggenapi tanda yang kita buat. Nah saudara, pada zaman sekarang ini bolehkah kita minta tanda sama Tuhan? Aku mau membuang dadu, aku mau membuang uang yang gambar burung atau itu kalau dulu ya pakai koin ya. Bisakah kita mencari kehendak Tuhan dengan demikian? Jangan, itu mau enaknya saja. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini Tuhan sudah memberikan kita kelengkapan yang begitu banyak. Sudah ada Alkitab, dulu belum ada. Sudah ada alat-alat akal budi, sudah ada pengetahuan dan sebagainya. Ya. Dan saudara, maka kalau sudah ada Alkitab, kita harus lebih yakin zaman sekarang ini Alkitab adalah cara Tuhan menjawab doa kita, cara Tuhan memberikan pengertian tentang rencananya, kehendaknya, lebih daripada mimpi, daripada tanda-tanda, daripada suara-suara. Sebab semuanya itu ternyata juga dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang percaya. Ya, dulu ada orang yang diberitakan di televisi, dia itu mengadakan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Ya. Seorang laki-laki tapi melecehkan, disodomi gitu ya. Jadi di wawancara, kenapa kamu melakukan semuanya itu? Jawabnya, karena saya mendengar bisikan. Jadi suara bisikan itu apakah dari Tuhan? Pasti dari setan. Ya. Jadi cara mendengar suara bisikan itu ditiru iblis. Mimpi. Sekarang juga banyak orang cari keberuntungan melalui mimpi, ya. Jadi jangan lagi lah kita mengharapkan mimpi. Kalau mimpi itu masih dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, orang Kristen lama-lama suka tidur, cari mimpi daripada baca Alkitab, ya. Jadi baca Alkitab itu lebih penting daripada mimpi, cari tanda dan sebagainya. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Yang Lazarus itu di sorga, di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya
di neraka. Lalu orang kaya yang bilang, tolonglah Bapak Abraham, bangkitkan Lazarus datang lagi karena di dunia ada 5 saudaraku. Supaya mereka jangan berbuat jahat nanti kayak aku masuk neraka. Bapak Abraham bilang apa? Tidak. Kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian kitab Taurat dan kesaksian para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun ada orang bangkit kembali dari antara orang mati. Yang dimaksud Abraham dengan kesaksian Taurat dan para nabi itu apa? Itu adalah perjanjian lama. Oh ya, makasih. Adalah Alkitab. Saat itu belum ada perjanjian baru, ya. Jadi seolah-olah zaman sekarang ini peganglah Alkitab. Cuma jangan kita jadikan Alkitab ini ya primbon ya. Yang aku tunjuk ini ganjil apa genap? Kayak jalur ganjil genap aja. Kalau genap, wah ini berarti ya. Kalau ganjil, no. Itu salah. Alkitab ini harus dibaca, dipelajari ya. Bukan dijadikan tebak-tebakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jawaban Tuhan itu bisa zaman sekarang ini melalui segala sesuatu, tetapi yang pertama adalah melalui firman-Nya. Kalau melalui suara langsung, itu iblis juga pakai itu. Jadi jangan kita mengandalkan suara langsung. Tapi tidak ada orang yang membaca Alkitab, mempelajari Alkitab jadi semakin jahat. Ya. Justru hidupnya akan semakin baik kalau membaca, pelajari Alkitab. Dan selain Alkitab, jawaban Tuhan itu juga melalui doa. Doa itu sebenarnya bukan bagaimana caranya mengubah kehendak Tuhan. Tuhan, aku maunya mintanya hijau, jangan merah. Akhirnya kita terus berdoa sampai puasa minta hijau, tidak mau merah. Apakah yang terjadi, saudara? Apakah dari sorga Tuhan lihat, loh, wah kamu begitu sangat sungguh-sungguh berdoa minta hijau ya. Padahal tadinya aku mau kasih merah. Ya sudahlah, kalau maumu hijau, ya aku kasih hijau. Kalau begitu Tuhan itu berubah, bukan? Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Cuma kita itu tidak maha tahu. Sebenarnya kehendak Tuhan itu hijau atau merah, kita tidak tahu. Itu sebabnya ketika kita berdoa bisa kemukakan apapun yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Tetapi kita harus terbuka. Kalau Allah menyatakan memang kehendaknya itu merah, kita harus menerima di merah pun ada rencana Allah. Ya, jadi jangan ngotot pokoknya harus hijau. Yesus mengajari kita berdoa. Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan pahit ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus itu menghadapi cawan pahit itu bukan jamu ya, tapi salib, ya kayu salib. Yesus sebentar lagi tahu dia akan disalib. Tetapi selaku manusia, dia itu manusia sejati juga. Dia berdoa, sekiranya mungkin biarlah cawan pahit ini tidak kuminum. Loh, kalau benar-benar Yesus tidak meminumnya, artinya Yesus tidak disalib. Wah, jalan keselamatan batal dong. Tetapi dia sebagai manusia yang sejati,
Dia punya kehendak yang bisa jadi berbeda dengan kehendak Bapaknya. Dan itu sah. Karena dia manusia. Manusia yang lemah. Ya. Tetapi jangan lupa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Di situ kita diajarkan doa itu bukan merubah kehendak Allah, tapi membuka kita agar kita itu semakin peka memahami kehendak Allah. Ya, ada cerita mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Menarik itu. Seorang mbok-mbok mau dia mengolah tempe karena banyak orang suka tempe bikinan mbok ini. Tapi dia begitu sibuk hari itu sampai dia besok sudah ada pesanan. Sekarang sedang mulai ngolah. Dia sendiri ragu-ragu besok pagi apa sudah terjadi fermentasi semalam ini. Lalu besok sudah jadi tempe itu. Lalu dia berdoa. Tuhan, ditumpangi tangannya. Jadilah mujizat semua kedelai yang sudah dibungkus dengan daun pisang ini jadi tempe. Ya, dia berdoa, dia buka salah satu. Loh, kok masih belenyek? Aku enggak dijawab, mujizatnya enggak ada. Besok pagi, dia bangun pagi, segera nengokin salah satu tempe yang adonan kedelai itu. Dibuka, belum jadi, masih seperti kemarin. Dia lemes. Ya. Mungkin mujizat ini terjadi setelah sampai di pasar. Karena perlu proses. Dia jalan, sampai di pasar, dia gelar di lapaknya, tumpangi tangan Tuhan, jadikanlah mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi tempe semua. Dibuka, sudah jadi belum? Belum. Dia langsung lemes, oh Tuhan tidak jawab. Ternyata baru dia mau kukuti, mau pulang. Ada ibu-ibu datang ya. Mbok, anakku yang dari Jogja datang. Dia tuh bawa teman-teman yang katanya suka sama tempe bikinan Mbok. Tapi dia masih 3 hari mau ke Taman Mini dulu, mau putar-putar Jakarta baru pulang. Nah, makanya saya mau pesen, mau order tempe yang belum jadi, ada enggak? Semua ini belum jadi. Oh gitu? Ya sudah, kebetulan saya borongi. Jadi jalan Tuhan itu bukan jalan kita ya. Cara Tuhan menjawab itu tidak selalu melalui hal-hal yang ajaib, yang besar, mujizat. Tapi hal yang wajar, yang sepele juga itu wadah sama Tuhan. Sama mudahnya Tuhan bekerja melalui mujizat ketika Musa itu membawa orang Israel dari Mesir itu disertai tongkat sakti. 10 tulah air jadi darah dan sebagainya bisa jadi. Tapi zamannya Nehemia dan Ezra memulangkan Israel dari Babel ke Yerusalem, membangun kotanya, bait sucinya. Tidak satu pun ada mujizat. Nehemia tidak membuat mujizat. Tapi dua-duanya dipakai Allah. Yang satu dengan mujizat, yang satu kok biasa-biasa saja. Kok Raja Artasasta dari Asyur itu mengizinkan begitu mudah Nehemia mengajak rakyatnya kembali ke Yerusalem. Kok gampang ya? Yang satu kok sulit banget ya? Apakah dengan Firaun Tuhan berantemnya sampai mengeluarkan tenaga, tapi yang dengan Babel tidak sama mudahnya. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang perkara susah atau enteng, sama-sama mudah. Nah inilah saudara yang kita pelajari ya.
pada zaman sekarang ini bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Melalui firman-Nya, melalui saudara-saudara seiman, melalui apa yang kita lakukan seolah-olah ada yang membuka, ada yang menutup. Saya mau pergi hari ini, mendadak hujan itu misalnya ya. Kalau kita benar-benar anak-anak Allah, Tuhan memberi kepekaan. Menyikapi hujan yang terjadi ini sebagai tanda. Ya bisa jadi ini tanda Tuhan tidak menghendakinya. Ada yang menutup, ada yang membukakan. Tuhan itu menuntun anaknya melalui peristiwa-peristiwa. Terutama melalui persekutuan, nasihat pendeta, nasihat saudara seiman. Itu dipakai Tuhan juga. Ya. Jadi jangan berharap kita mendengar suara bisikan atau mimpi. Tetapi melalui kehidupan murid Kristus dalam persekutuan. Ya. Nah sekarang apa yang kita baca tadi dalam kitab Ayub. Di Ayub 39 ayat 34. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ya saudara, Ayub ini seperti ditegur. Kamu ngecam Allah. Kapan sih Ayub mengecam Allah? Ya tadi ketika di pasal 3 Ayub minta mati. Ya, terkutuklah hari kelahiranku katanya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Orang yang sedang depresi seperti itu. Ya. Aku lebih baik tidak dilahirkan kalau ternyata hidupku kayak gini. Lalu dia menuduh Allah itu berlaku curang. Apa untungnya engkau menindas aku? Itu Tuhan juga loh. Ya. Jadi Allah menggunakan istilah pengecam. Saudara, tetapi di ayat itu dikatakan, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Allah menyebut dirinya itu sebagai yang maha kuasa, punya segala kuasa. Saya senang dengan munculnya Elia Meron. Di YouTube itu ada yang kenal? Tahu? Suka buka? Ya itu anak muda yang masih muda. Luar biasa. Ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat tepat. Yang saya suka ya. Orang-orang mengatakan, orang-orang yang tidak seiman itu mengatakan, bagaimana sih kamu menyembah manusia? Manusia kok dijadikan Tuhan katanya ya. Yesus menurut dia itu Isa. Isa itu manusia. Kenapa kok dijadikan Tuhan? Dia jawab, bukan. Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tidak mungkin manusia kok bisa jadi Tuhan. Tidak mungkin. Tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Kamu bilang tidak mungkin katanya. Ya. Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Berarti Tuhanmu tidak berkuasa, tidak maha kuasa. Padahal di kitabmu aja Tuhanmu bisa jadi batu. Padahal itu kalau menurut para ahli batu hitam itu patung Afrodit zaman dulu ya. Nah, jadi Tuhan jadi batu kamu percaya. Tapi Tuhan jadi manusia kamu tidak mengatakan tidak masuk akal. Bukankah sama-sama tidak masuk akal katanya. Ya itu cara berapologet yang bagus ya. Bahkan di kitab mereka itu Tuhan jadi pohon.
melalui apa yang dilihat Musa. Nah, jadi saudara, Ayub seolah-olah mengecam Allah di keluh kesahnya pasal 3 sampai 37 itu. Mengutuki hari kelahirannya dan bahkan kalau di TB1 ini, bukan di sini, ini TB2. TB1 itu Ayub 16 ayat 2 itu muncul kata sialan. Kalau di Alkitab saudara ya, satu-satunya kata makian sialan itu ada di Alkitab ya. Ayub 16 ayat 2 itu. Penghibur sialan kamu semua. Ayub marah itu sama Bildad, Sofar, Elihu dan Elifas. Ayub 16 ayat 2 ya. Tapi di TB2 sudah diganti. Penghibur yang tidak berguna. Kalau enggak salah ya. Penghibur yang tidak yang menyusahkan ya. Ya. Jadi lebih sopan ya. Ya, saudara. Ayub 10 ayat 3. Apakah untungnya engkau, maksudnya Allah, mengadakan penindasan dan mendukung rancangan orang fasik? Wah, itu tuduhan yang sebenarnya tidak berdasar. Tuhan kok mendukung orang fasik ya. Tapi Ayub di tengah kepahitan bencana yang dialami bisa mengalami seperti itu. Ketidakmengertiannya dan bedanya dengan orang fasik, Ayub ini mengaku diri salah ya. Ketika Tuhan menjawab di pasal 42 itu, Ayub menyesali perkataannya dan justru Tuhan membenarkan. Tapi sahabat-sahabatnya Elifas, Elihu, kata-katanya indah, bagus, sangat rohani, tapi Tuhan justru menyalahkannya. Kamu tidak seperti hambaku Ayub yang berkata jujur tentang aku. Ketika dia tidak mengerti, dia marah, tapi dia benar keluar dari hatinya. Ya, itu bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak percaya. Jadi kalau saudara di tengah kepahitan, boleh enggak saya teriak, saya marah sama Tuhan? Ya, walaupun tidak seharusnya, tapi mengerti dengan marah. Tuhan tidak ikut marah kok. Tuhan mengerti keterbatasan manusia, tapi di saat tertentu Tuhan akan menjawab. Dan Ayub mengatakan, dulu pasal 42 ya, itu kata Ayub yang sangat indah. Pasal 42 ayat berapa ya? Ayat berapa? 3? Bukan. Tuhan bilang, dulu aku mengenal Allah dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat akan Engkau. Nah, itu kata-kata yang baik ya. Jadi dulu kita mengenal Allah melalui siapa? Melalui pendeta, melalui ngajar kateksasi, melalui guru sekolah minggu. Kata orang Tuhan itu maha baik, kata orang Tuhan itu maha kasih. Tapi ketika kita mengalami masalah dan kita boleh melewatinya, di situ kita belajar tentang kebaikan Allah lebih dalam karena kita mengalami sendiri. Ya, ayat 5 ya. Ya. Ya, saudara.
Jawaban Tuhan menyadarkan Ayub tentang siapakah Allah yang Ayub sembah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan yang punya segala kuasa. Celaan Ayub, yaitu mengutuki hari kelahirannya, tidak merasa bersalah, Allah tidak adil dan merancang yang buruk kepadanya, semuanya itu muncul karena pandangannya yang keliru, yang terbatas tentang Allah. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Jadi Ayub ketika disuruh meneruskan perkataannya, sebagai laki-laki jawablah, kata Tuhan. Ayub tidak berani bicara. Ayub menarik perkataannya. Inilah artinya ya. Ayub sadar akan kesalahan dan keterbatasannya. Seperti Petrus ketika Yesus bilang, murid-murid ayo ikutlah aku menjala ikan. Petrus bilang apa? Guru, sudah semalaman kami menebar jala, tapi tidak seekor ikan pun yang kami dapatkan. Malah dapat sandal mungkin ya. Tetapi engkau, kata Petrus, engkau memerintahkan kami untuk menebarkan jala lagi. Petrus seolah-olah bilang, ya sudahlah. Gitu ya. Jadi saat itu murid-murid mau tidak mau pergi, mungkin dalam arti dongkol ya, seharian semalaman gak dapat ikan, sekarang pagi-pagi Yesus suruh lagi. Tapi begitu menebarkan sekali lagi itu, dapat ikan begitu banyak sampai jalannya mau sobek. Saat itu Petrus segera menyadari, dia tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, Guru pergilah, karena aku orang yang berdosa. Tadinya Petrus itu merasa, kami itu nelayan semua, engkau kan tukang kayu. Engkau itu punya pengalaman apa sih sama kami? Kami jelas lebih pengalaman, kamu enggak punya. Jadi saat tadinya Petrus sombong, bangga pengalamannya. Tapi ternyata di hadapan Yesus, mereka akhirnya sadar, kami ini tidak ada apa-apanya. Ya, disitulah saat Ayub mengatakan demikian. Ya. Nah ini yang terakhir, maka dari dalam badai Tuhan menjawab, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Seperti sahabat-sahabat Ayub itu ya. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Jadi melalui rangkaian pertanyaan retorik dari Allah ini, Tuhan sedang menyadarkan Ayub untuk kembali mengingat Allahnya itu maha kuasa. Kuasanya tak terbatas, yang jauh lebih besar, melebihi dari seluruh persoalan problema Ayub. Pemikiran Ayub ditarik jauh untuk melihat kebesaran Allah yang sanggup melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ya. Jadi ketika Petrus melihat gelombang itu, Yesus berjalan di atas air, dia segera, Guru jikalau itu engkau izinkan aku juga jalan di atas air. Saat matanya melihat Yesus, benar Petrus bisa jalan di atas air. Ya. Tapi ketika dia mengalihkan gelombang kanan kiri kok begitu gede ya, besar. Wah, masa sih aku bisa
berjalan di atas gelombang ini, dia mulai tenggelam. Jadi saudara, ketika mata kita tertuju kepada Yesus lebih besar dari masalah kita, maka masalah itu ada di bawah kaki kita. Tapi ketika kita melihat pandangan pada masalah itu, wah, bagaimana aku bisa menyelesaikan? Kita bisa tenggelam. Ya, di situ kita diingatkan apa yang dikatakan Allah. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi, maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Ya, Tuhan mengajarkan Ayub bahwa Tuhan itu adil dan dia tidak akan membiarkan orang fasik terus berjaya atas kesombongannya. Gusti Allah mboten sare, ya. Jadi kelihatannya memang orang fasik itu sukses seperti Mazmur 73 itu. Kalau aku melihat kesuksesan orang fasik, aku cemburu kepada mereka. Tapi akhirnya dia melihat kesudahan mereka. Di tempat-tempat yang licin kau jatuhkan mereka, kata pemazmur. Ya, saudara, kalau tempat yang licin itu enak untuk pelosotan. Ya. Kalau kita dikasih kendaraan Mercy, BMW, tipe yang wah di jalan tol. Waduh, mobilnya bagus, dingin, kursinya empuk, jalannya tol. Wah, pasti milih itu. Tapi yang ngasih bilang, tapi hati-hati, ini mobil tidak ada remnya. Mau enggak? Oh, ya kalau tidak ada remnya, ya mending naik bajai aja. Bajai punya rem. Lebih baik tidak enak jalannya, tapi selamat. Tapi kalau orang yang sampai main pelosotan, lupa diri, nah itulah yang terjadi. Ya, korupsi kok sampai berapa T itu ya. Mbok sudah korupsi, sudahlah, sudah 3M ya sudah berhenti. Enggak bisa, dia lupa diri, lupa daratan, kebablasan sampai bertriliun yang akhirnya membuat dia jatuh. Itulah orang fasik yang akhirnya lupa diri dan dia dijatuhkan Tuhan di tempatnya. Jadi jangan cemburu kepada kesuksesan orang fasik. Kita belajar Allah kita adil. Ya, dari ayat-ayat itu ya. Tuhan tak akan diam jika kita bertanya kepadanya. Sebaliknya dengan caranya ia akan menjawab setiap kegelisahan anak-anaknya. Tuhan pasti menjawab persoalan, masalah, pergumulan anak-anaknya. Sekalipun jawaban itu di luar pengertian kita. Ya. Doa tidak merubah kehendak Allah, tetapi membuat kita peka memahami kehendaknya. Ya, selesai. Jadi saudara, kalau di jemaat kami itu ada seorang anak yang tunarungu. Begitu lahir tidak bisa dengar. Akhirnya ngomong juga belepotan. Ya. Nah, dia sekolah luar biasa, SD, SMP, SMA itu dia nekat sekolah normal. Ternyata bisa lulus sekolah normal. Lalu dia melanjutkan studi di Malaysia pakai bahasa Inggris. Dan pada saat itu dia ada kesempatan liburan, dia pulang. Dan pas di GKI Layur ada acara itu, malam doa Pentakosta. Papanya bilang,
Jemaat sekalian, anak saya baru saja berlibur, dia mau bersaksi. Nanti coba ya, Bapak Ibu kalau sudah bisa nangkep, bisa dengar, ya saya enggak usah bantu. Tapi kalau ternyata bisa, kalau enggak bisa nanti saya bantu menerjemahkan. Lalu dia bilang, ngomongnya begitu, karena dia tunarungu ya. Jemaat protes, Pak Steve, kami nggak bisa ngerti dia ngomong apa. Nah, bapaknya tampil. Anaknya ngomong begitu, pakai bahasa isyarat begitu. Papanya dia bilang waktu itu dia mengalami kesulitan. Ada dosen yang baik memberi tambahan. Itu cara Tuhan menolong. Nah, pertanyaan saya, kenapa jemaat tidak bisa ngerti bahasa anak ini? Sedangkan papanya kok ngerti. Kenapa kira-kira? Karena dia papanya. Karena dia setiap hari satu rumah. Akhirnya nangkep peka terhadap bahasa isyarat anaknya. Tapi jemaat, lah ndak serumah, jarang ketemu. Jadi ndak nangkep. Begitu juga kok kita sering berdoa, kita sedekat hubungannya papa dengan anak itu, ya. Kita diberi kepekaan sehingga bisa menangkap tanda-tanda yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita males doa, kita ndak pernah saat teduh ya, akhirnya kita ndak peka tanda-tanda dari Tuhan, jawaban Tuhan. Ya. Seperti ibu tadi yang jawaban itu mestinya melalui mujizat. Tapi ternyata Tuhan jawab melalui yang lain. Ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Masih ada tanya jawab atau? Ya. Ya, silakan. Mungkin ya. di antara kita yang ada di sini ada yang mau bertanya? Oh, Ko Asen silahkan. Pak, saya mau tanya ya tentang mendengar suara Roh Kudus. Ya. Apakah setiap orang bisa dapat? Tapi kalau duduk dekat Tuhan setia, pasti dia tidak ditinggalkan. Karena saya bukan sombong nih, sering kalau masalah apapun, masalah sulit, dia dengar. Begitu dengar, kita lakukan. Akhirnya terbukti, saya bilang diam, engkau hanya dengar, tapi besoknya betul. Jadi setiap orang kalau dekat sama Tuhan, jangan main-main. Kita harus dengan iman percaya dia, pasti dia sayang. Seperti bapak kalau anak sayang sama bapaknya pasti beri apa yang terbaik. Saya belajar gitu. Jadi kalau kita jangan percaya doang, tapi setia nggak melakukan tiap hari nggak. Duduk dengar nggak suara dia. Seperti kita ada suara, ada waktu nih. Duduk kaki Tuhan apa dengar firman Tuhan. Apa disampaikan oleh hamba Tuhan kita responkan. Pada suatu saat pasti mesti terjadi. Karena kita sering duduk kaki Tuhan. Dia pasti tidak tinggalkan. Itu saya belajar sering. Jadi saya bukan apa, saya sendiri punya satu kepekaan. Jadi kita hidup punya satu kepekaan, hikmat, dua. Hikmat dan kepekaan, sama-sama jadi itu dapat. Tapi sebalik kita harus setia, walaupun badai jangan takut dan lari. Itu Pak. Ya, jadi